Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menganalisis perjanjian damai antara PT Kreasi Antarupa atau yang disebut Interface dengan PT Bisnis Ekosistem Kreatif Indonesia atau disebut BEKI. Nah, sengketa ini yang awalnya sudah masuk ke proses hukum ternyata dapat diselesaikan melalui mediasi yang menghasilkan sebuah perjanjian damai yang mengikat kedua belah pihak. Nah, pada video kali ini, saya akan menjelaskan latar belakang kasus, tujuan dibuatnya perjanjian, isi setiap klausul penting, dasar hukum yang digunakan, serta potensi sengketa dan cara penyelesaiannya. Perkenalkan, saya Muhammad Atar. Yuk, langsung simak videonya. Oke, sebelum membahas isi perjanjiannya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai kronologi kasusnya. Nah, kasus ini bermula dari kerja sama PT Kreasi Antarupa atau kita sebut Interface dengan PT Bisnis Ekosistem Kreatif Indonesia atau BEKI dalam penyelenggaraan event Bebelak Tumiversity yang dilaksanakan di 5 kota di Indonesia, yaitu ada Jakarta, Medan, Balikpapan, Makassar, dan Surabaya. Nah, pada awalnya kerjasama berjalan dengan baik. Interface bertindak sebagai penyelenggara utama, sedangkan BEKI menjalankan pekerjaan yang telah disepakati dalam proyek tersebut. Namun, setelah pengerjaan selesai, muncul permasalahan mengenai pembayaran. Menurut pihak Becky, masih terdapat kewajiban pembayaran yang belum terpenuhi oleh Interface sehingga menimbulkan suatu kerugian. Akibat masalah tersebut, hubungan kedua perusahaan menjadi tidak harmonis, bahkan sempat berlanjut ke proses hukum melalui laporan kepolisian. Namun, setelah dilakukan komunikasi mediasi, kedua perusahaan akhirnya sepakat menyelesaikan sengketa tersebut secara damai. Hasil mediasi tersebut kemudian dituangkan ke dalam sebuah perjanjian damai yang mengatur hak, kewajiban, mekanisme pembayaran, hingga penghentian proses hukum. Nah, menurut saya sendiri, penyelesaian seperti ini jauh lebih baik dibandingkan langsung berproses di pengadilan karena lebih cepat, lebih hemat biaya, dan tetap menjaga hubungan bisnis tentunya. Lalu, apa sebenarnya tujuan dibuatnya perjanjian ini? Tujuan utamanya tentu untuk mengakhiri seluruh sengketa yang terjadi akibat kerjasama penyelenggaraan event tersebut. Selain itu, perjanjian ini juga bertujuan memberikan kepastian hukum kepada kedua perusahaan mengenai hak dan kewajiban masing-masing. Lalu, memastikan mekanisme pembayaran berjalan sesuai kesepakatan, serta mencegah munculnya tuntutan hukum baru di kemudian hari. Dengan adanya perjanjian ini, kedua perusahaan memperoleh kepastian hukum sekaligus dapat kembali fokus menjalankan kegiatan bisnisnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan isi dari setiap klausul penting yang ada dalam perjanjian damai kedua PT tersebut. Pasal pertama, membahas mengenai maksud dan tujuan dibuat perjanjian damai, yaitu mengakhiri seluruh perselisihan hukum yang terjadi akibat kerjasama penyelenggara event. Lalu pasal kedua, menjelaskan objek perjanjian yaitu penyelesaian seluruh hak, kewajiban, tanggung jawab, dan hukum yang timbul dari proyek kerjasama tersebut. Lalu pasal ketiga, pasal ini dijelaskan mengenai hak dan kewajiban para pihak. Si pihak interface wajib melaksanakan pembayaran sesuai hasil kesepakatan, sedangkan si pihak beki berkewajiban menerima pembayaran serta melaksanakan seluruh isi perjanjian dengan iktikat baik. Pasal 4, pasal ini mengatur tata cara pembayaran. Pembayaran ini dilakukan sesuai jadwal yang telah disepakati dan harus memiliki bukti pembayaran agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Lalu ada pasal yang kelima, pasal 5 ini merupakan inti dari perjanjian damai itu sendiri. Kedua perusahaan sepakat mengakhiri seluruh sengketa dan tidak mengajukan gugatan maupun laporan hukum terhadap perkara yang selama isi perjanjian ini dipenuhi. Lalu ada pasal ke-6, pada pasal ini dijelaskan bahwa Becky bersedia mencabut laporan polisian serta seluruh kewajiban pembayaran yang telah dipenuhi oleh PT Interface. Lalu pasal ketujuh ini mengatur mengenai prestasi. Apabila salah satu pihak tidak menjalankan isi perjanjian, maka pihak tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Lalu pasal ke-8 mengatur tentang force major atau keadaan memaksa. Misalnya terjadi bencana alam, pandemi, perang, ataupun kebijakan pemerintah yang menyebabkan isi perjanjian tidak dapat dilaksanakan pada saat itu. Lalu pasal 9, apabila kemudian hari masih muncul perselisihan mengenai pelaksanaan perjanjian, kedua pihak kedua pihak tersebut sepakat menyelesaikan terlebih dahulu melalui musyawarah dan mediasi. Jadi nggak langsung dibawa ke proses hukum. Lalu pasal ke-10, pasal terakhir dalam perjanjian, ini menjelaskan bahwa perjanjian dibuat secara sadar tanpa adanya paksaan sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat kedua belah pihak. Nah, dokumen ini ditandatangani oleh kedua direktur utama para PT tersebut yang ditandatangani pada Senin 15 Juli tahun 2024. Lalu perjanjian damai ini didasarkan pada beberapa ketentuan hukum di Indonesia. Yang pertama adalah pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur 4 syarat sah perjanjian, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, objek tertentu, dan sebab yang halal. Lalu yang kedua adalah pasal 1338 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya. Kemudian terdapat pasal 1851 KUH Perdata yang mengatur mengenai perdamaian sebagai suatu bentuk penyelesaian sengketa melalui kesepakatan para pihak. Selain itu terdapat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Ini undang-undang tentang arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa yang memberikan dasar hukum bagi eh, para pelaku sengketa untuk menyelesaikan sengketa melalui cara mediasi. Dan menurut saya, seluruh isi perjanjian damai antara Interface dan Becky telah memenuhi ketentuan hukum tersebut, sehingga memiliki kekuatan hukum yang sah. Walaupun perjanjian damai sudah dibuat, masih ada kemungkinan muncul sengketa baru. Misalnya, apabila Interface tidak melakukan pembayaran sesuai jadwal, atau apabila Becky tidak melaksanakan kewajiban setelah pembayaran diterima, dan apabila hal tersebut terjadi, langkah pertama yang dilakukan adalah musyawarah. Jika mencapai kesepakatan, maka dapat dilanjutkan melalui mediasi. Dan apabila mediasi juga tidak berhasil, penyelesaian dapat dilakukan melalui jalur pengadilan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Nah, menurut saya, langkah tersebut sudah tepat karena pengadilan dijadikan sebagai pilihan terakhir. Oke, sebagai penutup, dapat saya simpulkan bahwa kasus antara PT Kreasi Antarupa dan PT Bisnis Ekosistem Kreatif Indonesia menunjukkan bahwa sengketa bisnis tidak selalu harus diselesaikan melalui proses hukum pengadilan. Melalui mediasi dan perjanjian damai, kedua perusahaan berhasil mencapai kesepakatan yang memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga hubungan tetap profesional. Nah, kasus ini juga mengajarkan bahwa kontrak yang jelas, komunikasi yang baik, serta iktikat baik dari kedua belah pihak merupakan faktor yang sangat penting dalam menjalankan suatu kerjasama bisnis. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih semuanya. Saya Atar.